Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandi Riyandi. Saya dari kelas C21 dengan NIM 2180 4244062. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi berkoperasi. Dalam motivasi berkoperasi yaitu ada 4. Yang pertama motif ekonomi, kedua motif sosial, ketiga motif budaya, dan keempat motif politik. Untuk yang pertama yaitu motif ekonomi, yaitu dapat menambah penghasilan, memperoleh barang dan jasa lebih murah, menumbuhkan semangat berusaha, dan menambah jaringan atau relasi usaha. Yang kedua yaitu motif sosial. Dalam motif sosial yaitu bisa menumbuhkan sifat kekeluargaan, menumbuhkan sifat kegotong royongan, menumbuhkan sifat kemanusiaan, menumbuhkan masyarakat damai, dan yang terakhir yaitu meningkatkan persaudaraan. Terus selanjutnya yaitu motif budaya. Dalam motif budaya kita bisa memupuk kebiasaan yang baik, menumbuhkan kedisiplinan, dan yang terakhir yaitu pembiasaan hidup teratur, terencana, dan terprogram. Dan yang terakhir yaitu motif politik. Dalam motif politik ini bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan, memupuk aspirasi, wahana kepemimpinan, dan yang terakhir pendelegasian kekuasaan dan transparansi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggolongan koperasi. Yang pertama berdasarkan jumlah lapangan usahanya. Yang pertama ada koperasi single purpose. Adalah salah satu jenis koperasi yang hanya mempunyai satu bidang usaha. Contohnya di dalam koperasi simpan pinjam yang hanya melayani terkait penyimpanan atau peminjaman uang. Terus yang kedua yaitu koperasi multipurpose. Adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai beberapa unit usaha. Contohnya koperasi unit desa yang menyediakan beberapa barang atau jasa. Terus selanjutnya berdasarkan fungsinya, yaitu ada koperasi konsumsi. Adalah salah satu jenis koperasi yang didirikan mempunyai tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Di dalam koperasi ini, anggota ialah konsumen akhir. Barang yang dijual di koperasi konsumsi harus lebih murah dari tempat lain karena di dalam jenis koperasi ini tujuan utamanya ialah mensejahterakan anggotanya. Terus selanjutnya ada koperasi jasa. Jenis koperasi yang memiliki fungsi untuk memberikan jasa atau sebuah pelayanan kepada para anggota khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Contohnya yaitu koperasi jenis ini yaitu koperasi simpan pinjam yang menyediakan sebuah jasa penyimpanan dan peminjaman uang. Terus selanjutnya ada koperasi produksi. Adalah salah satu jenis koperasi yang di dalam kegiatannya menjual barang hasil produksi dari anggotanya. Yang artinya dari anggota dalam koperasi produksi yaitu produsen yang menghasilkan sebuah barang. Peran dari koperasi ini ialah untuk menjual dan menyebarluaskan barang hasil produksi dari anggotanya agar dalam mencapai tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota tercapai. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan dalam tingkatan dan luas daerah kegiatannya, yaitu ada koperasi primer. Adalah jenis koperasi yang berdiri sendiri dan beranggotakan minimal 20 orang perseorangan. Terus selanjutnya yaitu koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah suatu koperasi yang terbentuk dari sebuah gabungan badan koperasi. Koperasi sekunder mempunyai daerah jangkauan kegiatan yang lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer. Nah, koperasi sekunder dapat dibagi menjadi yang pertama, koperasi pusat. Adalah jenis koperasi yang terdiri dari gabungan minimal 5 koperasi primer. Terus selanjutnya koperasi gabungan adalah sebuah koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi pusat, yang artinya minimal terdiri dari 15 badan koperasi primer. Terus
ada koperasi induk. Adalah sebuah koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi gabungan, yang artinya minimal 45 koperasi primer atau minimal 9 koperasi pusat. Nah, untuk selanjutnya yaitu berdasarkan bidang usahanya. Yang pertama ada koperasi konsumsi, adalah koperasi yang menyediakan barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya. Kedua ada koperasi produksi atau koperasi yang mengubah bahan baku ke barang setengah jadi atau barang jadi. Terus ada koperasi pemasaran, adalah koperasi yang membantu anggotanya memasarkan barang-barangnya. Nah, terus selanjutnya ada koperasi simpan pinjam atau kredit, adalah koperasi yang memupukkan simpanan dari anggotanya. Nah, berdasarkan komoditinya yaitu ada koperasi ekstraktif, ada koperasi pertanian dan peternakan, dan yang ketiga ada koperasi industri dan kerajinan. Berdasarkan daerah kerjanya yaitu ada koperasi primer, adalah koperasi yang anggotanya dari lingkup wilayah kesatuan tertentu, contohnya seperti KUD. Yang kedua ada koperasi pusat, adalah koperasi yang pemusatan koperasi primer dalam wilayah tertentu, contohnya seperti Puskud. Terus yang ketiga ada koperasi gabungan, adalah koperasi yang sama dengan koperasi pusat tetapi tidak beranggotakan orang-orang tapi koperasi, contohnya GKB. Terus yang keempat adalah koperasi induk, adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi pusat gabungan yang kedudukannya di ibu kota negara. Terus selanjutnya berdasarkan profesi anggotanya yaitu ada Kopkar atau koperasi karyawan, ada KP atau koperasi pegawai, ada Kopat atau koperasi angkatan darat, ada Kopma yaitu koperasi mahasiswa, Kopas koperasi pedagang pasar, dan Koperi koperasi veteran RI, dan yang terakhir yaitu ada koperasi nelayan.